Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak hadir pada hari ini. Untuk yang pertama, Ananda Pravista. Hadir. Din Sabita. Hanifah Inas. Hasyadia Urahman. Nitya Rahma. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah, sebelum ke materi, Ibu punya gambar nih. Ibu punya gambar. Gambar yang pertama. Apa? Ya, ini adalah gambar pencemaran udara. Di sini terlihat ada mobil, asap, dan 2 orang. Nah, kira-kira kalau misal kalian ada di posisi 2 orang ini, apa yang terjadi dengan kalian? Silakan Hanifah. Ya, batuk-batuk, betul. Silakan Nitya. Sesak nafas. Ya, jadi ini adalah pencemaran udara ya. Jadi kalau kita sering menghirup udara kotor, maka kita bisa batuk-batuk dan dapat mengganggu sistem respirasi. Yang kedua, Ibu punya gambar lagi nih. Nih. Kelihatan ya yang di belakang. Jadi ini itu adalah gambar 2 paru-paru, yang sebelah kanan adalah paru-paru normal dan yang sebelah kiri adalah paru-paru perokok. Terlihat jelas ya, jadi perokok itu dapat mempengaruhi fungsi dari paru-paru. Nah, lalu apa sih kita akan mempelajari apa hari ini? Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi. Tujuan dari kita mempelajari sistem respirasi ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan organ dan fungsi dari sistem respirasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis pernafasan pada manusia. Pernafasan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem respirasi. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menghubungkan pola hidup yang dapat mempengaruhi organ, fungsi, dan kelainan pada sistem respirasi. Baik, sebelumnya Ibu mau bagi kalian
terdiri dari 5 orang. Berhitung saja ya, dimulai dari Hanifah Inas. Ya, sudah semua ya. Nah, sekarang kalian boleh berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 dengan anggotanya yang nomor 1, 2, seperti itu dan seterusnya. Ya, silakan. Baik, sudah ya. Sudah semua? Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Kalian mengerjakan sesuai berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu bagikan. Ya, sudah dapat semua? Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai bagaimana cara mengerjakannya. Baik, di sini terlihat ada soal lembar kerja siswa sistem respirasi pada manusia. Jadi kalian mengisikan biodata, ada nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian mengerjakan pertanyaannya sesuai gambar. Nah, soalnya cuma 2 kok, tenang saja, cuma 2, dikit. Nah, ini ada 2 gambar paru-paru yang udah Ibu singgung, bisa kalian kerjakan. Nah, nanti mengerjakannya di sini. Ibu beri waktu 10 menit. Kalian silakan mengerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, silakan mengerjakan dibaliknya ya. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Baik, silakan untuk mulai mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai ya anak-anak. Baik, silakan yang mau mempresentasikan terlebih dahulu atau Ibu tunjuk. Baik, Ibu tunjuk saja. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang nomor 1 saja ya. Baik, silakan. Terima kasih kepada kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sistem respirasi dimulai dari organ, fungsi, faktor yang mempengaruhi, dan kelainannya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sistem respirasi. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai respirasi. Jadi apa sih respirasi menurut kalian? Jadi respirasi adalah proses pembakaran oksidasi senyawa organik di dalam sel guna memperoleh energi. Nah, pernafasan pada manusia itu ada 2, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal adalah pernafasan di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam gelembung paru-paru. Sedangkan internal itu terjadi antara dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Nah, kemudian organ pada sistem respirasi itu apa saja sih? Nah, bisa dilihat ya di PowerPoint. Jadi, itu gambar menunjukkan bahwa itu yang paling atas adalah rongga hidung. Ini ya, rongga hidung. Kemudian masuk ke dalam itu ada laring. Kemudian di bawahnya lagi ada bronkus. Cabang dari bronkus yaitu bronchiolus. Kemudian ada paru-paru. Nih, paru-paru itu yang berwarna merah. Nah, kemudian ada alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Lalu urut-urutannya bagaimana, Bu? Nah, urut-urutannya itu dimulai dari rongga hidung. Udara masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu rambut dan lendir. Gunanya adalah untuk menyaring udara. Kemudian ada faring
kakak. Kemudian lari. Ada trakea. Trakea itu cabang batang tenggorok ya. Kemudian ada bronkus, paru-paru, dan alveolus. Nih. Kemudian mekanisme pernafasan. Jadi pernafasan itu ada pernafasan inspirasi dan pernafasan ekspirasi. Pernafasan inspirasi dibagi lagi menjadi pernafasan perut dan pernafasan dada. Nah, pernafasan inspirasi yaitu pemasukan oksigen dan udara atmosfer ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi adalah pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi saluran pernafasan dan fungsi paru-paru. Nah, ini didengarkan ya, bisa untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Yang pertama yaitu umur. Nah, jadi umur ternyata mempengaruhi juga loh sistem pernafasan. Mengapa? Nah, bisa dibaca usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru-paru. Berarti kalau masih bayi masih masih normal. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin bisa dibaca volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kelainan pada sistem respirasi. Nah, jadi kelainannya itu yang pertama ada asma. Asma disebabkan karena penyempitan pada saluran pernafasan. Yang kedua, TBC, tuberkulosis. Nah, ini disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis pada alveolus. Yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya yang tadi yang nomor 2 di rumah. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita tarik kesimpulannya terlebih dahulu ya. Jadi kita telah belajar mengenai sistem respirasi. Sistem respirasi itu sendiri merupakan proses pembakaran senyawa organik di dalam sel guna memperoleh energi. Nah, sistem pernafasan itu ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Artinya itu ada hidung, kemudian ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi fungsi paru-paru yaitu ada umur, kemudian jenis kelamin, kemudian ada tadi kebiasaan merokok, dan yang terakhir penyakit kelainan dari sistem respirasi itu ada asma, tuberkulosis, pneumonia, dan lainnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya tugasnya, dan silahkan kalian membuat resume mengenai sistem pencernaan. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak.